Innahum sesungguhnya mereka alfau mereka dapati abaahum nenek moyang mereka dhalina sesat. Fahum lalu mereka itu ala asarihim terhadap jejak langkahnya yuhra'una mereka itu bergegas cepat-cepat mengikuti. Walaqad dhalla qablahum padahal sungguh telah sesat sebelum mereka aksarul awwalin kebanyakan nenek moyang terdahulu itu. Walaqad arsalna sungguh kami telah mengutus fihim pada mereka itu munzirin yang memberi peringatan. Fangzur lihatlah pandanglah kaifa kana aqibatul munzirin bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan. Illa ibadallahil mukhlasin kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan. Ada mukhlasin, ada mukhlisin. Kalau mukhlas dengan fathah itu berbeda dengan mukhlis. Mukhlis dengan kasroh. Adapun mukhlas itu dengan fathah. Humul ladzina akhlasahumullahu lil ibadati wat ta'ah. Yang dengan fathah itu adalah orang-orang yang Allah bersihkan mereka itu, dimurnikan oleh Allah untuk beribadah dan taat. Itulah mukhlas. Godaan setan pun tidak akan tembus kepada orang yang mukhlasin. Mual kaolok, mual kagoda. Karena dia sudah mengikhlaskan, sudah dibersihkan bahwa hidupnya itu untuk taat dan beribadah. Setan pun tidak berdaya kepada orang-orang yang mukhlas itu. Adapun mukhlis humul ladzina akhlasu fil ibadah, yaitu orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, mengikhlaskan beribadah hanya kepada Allah, itulah mukhlis. Mukhlis itu orang yang mengikhlaskan segala macam ibadah itu hanya kepada Allah, tidak untuk yang lain. Itu mukhlis. Adapun mukhlas adalah orang-orang yang Allah murnikan hidupnya itu untuk ibadah dan taat secara ikhlas. Orang mukhlas berarti mukhlis. Tapi orang mukhlis belum tentu mukhlas. Nulisnya sama, cuma beda harokat. Kalau Arab gundul mungkin sulit untuk membedakan apa ini dibaca mukhlas atau dibaca mukhlis, karena tulisannya sama. Jinnah, junnah, jannah. Mau dibaca apa? Kalau dibaca jannah berarti surga. Dibaca junnah itu adalah tabir, tameng, benteng. Tapi dibaca jinnah, bangsa jin. Jadi bahasa Arab itu mudah sekali kalau dikasih sakal. Ini sudah dikasih sakal, tidak bisa baca lagi. Waduh, rugi luar biasa itu. Sudah dikasih sakal, tidak bisa baca lagi. Bacanya salah. Sudah dikasih sakal. Banyak orang bilang, waduh bahasa Arab itu susah katanya Ustaz. Bahasa Arab itu susah. Kata orang yang sudah menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris yang susah. Karena bahasa Inggris itu tidak jujur katanya. One dibaca wan. Uncle baca lagi lain lagi. Jadi seperti itu. Jadi tidak jujur katanya.
innahum alfau aba'ahum dallin. Orang yang masuk penjara masih bisa keluar. Orang masuk penjara pada akhirnya keluar. Orang yang sakit sembuh. Orang yang menderita bisa diberi kemudahan. Dan begitu juga orang yang teraniaya bisa jaya. Tapi orang yang sudah pergi ke akhirat, bisakah kembali? Itu persoalannya. Apakah orang yang sudah pergi ke akhirat bisa kembali lagi? Itu masalahnya. Orang yang masuk penjara masih bisa keluar. Bahkan orang sakit masih bisa sembuh. Dan ketika sakit masih bisa ditengok. Tapi kalau kita sudah masuk ke neraka, ada yang menengok. Ini yang jadi persoalan. Kalau sudah masuk ke akhirat, itu tidak bisa kembali lagi. Begitu kita sudah merambah ke negeri akhirat, sudah tidak bisa lagi kembali lagi. Tidak akan ada yang bisa memanjangkan, tidak ada yang bisa mengundurkan. Jadi mereka yang meninggal karena terpapar ya, itu tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan bisa kembali lagi. Para orang tua ya harap-harap cemas dengan situasi sekarang. Dipaksa untuk masuk sekolah. Khawatir mereka itu menjadi generasi yang akan musnah. Sebab kalau menurut sebagian orang itu jika memang dipaksakan akan musnah sekitar 1 juta anak. Nah 1 juta anak ini anak siapa? Begitu. Ini yang menjadi persoalan untuk saat sekarang ini. Sehingga sekolah itu meminta tanda tangan orang tua, mengizinkan atau tidak untuk pergi ke sekolah. Lalu dites dulu, tes swabnya. Tapi ketika nanti di satu pesantren, satu lembaga pendidikan, ada saja 1 orang libur 2 minggu. Jangankan di lembaga pendidikan seperti dan sekelas kita, lembaga pendidikan yang ternyata kampionnya disiplin, ya siapa yang meragukan kedisiplinan tentara? Tapi ternyata 1000, 2000 bahkan ya yang terkena dan positif. Mengapa mereka itu tempat kembalinya adalah lailal jahim? Kenapa? Apa alasannya? Apa ilahnya? Sebabnya? Asbabnya itu apa? Sebab itu bahasa Arab. Sababun, jamannya asbab. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Jadi urang mah entong Arab-Araban lah. Sabab urang mah Indonesia, nyata sabab teh bahasa Arab. Urang mah entong Indonesia, entong Arab-Araban. Lah, sabab urang mah urang Indonesia. Cuman sabab teh bahasa Arab atuh. Engkoh ulah Arab-Araban, tapi nyarita wae ku bahasa Arab. Sabab urang mah urang Indonesia. Urang mah tos wae bahasa urang. Tuh saur ketua MPR oge. MPR teh bahasa Arab. Majelis bahasa naon gitu? Oh, permusyawaratan bahasa naon? Tuh saur ketua MPR oge. Tetepan majelis permusyawaratan rakyat. Jadi jangan seperti itulah orang bicara itu. Coba hati-hati.
Pertimbangkan dulu kalau orang mau bicara. Hitung dulu kalau orang mau belanja. Hanas geus ditawar geus deal, ari pek teh mana duitna itu. Ya. Itulah orang kalau tidak mempertimbangkan. Hitung dulu uangnya, baru kita tawar. Ini main tawar wae. Begitu diragap, cenah kemana sini teh? Hanas geus deal. Ditawar satakar kebek. Ai pek teh teu tulus cenah teu aya arosna ge. Si bapak teh kumaha itu. Innahum alfau abaahum dallin. Karena mereka itu dapati nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Mereka mendapati nenek moyang mereka itu sesat. Apa kaitannya nenek moyang mereka sesat, kemudian dengan orang ini masuk neraka? Kalau nenek moyangnya saja yang tersesat, tidak menjadi persoalan. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah ayat selanjutnya. Fahum ala asarihim yuhra'un. Lalu mereka itu bergegas-gegas cepat-cepat mengikuti jejak nenek moyang mereka. Urangna entong kaluar tina tali-tali paranti. Entong kaluar tina karuhun-karuhun urang. Ya, kita harus mengikuti nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka itu kan pelaut. Nenek moyang kita ini pelaut. Jadi kita jangan mengikuti nenek moyang yang lain. Kita ulah keluar tina tali-tali paranti. Jangan keluar dari adat dan tradisi. Nah itu. Walaupun adat dan tradisi itu sesat. Padahal nenek moyang kita ini ada dua macam. Ada yang sesat, ada yang lurus. Adam walaupun tergoda oleh setan, oleh iblis, tapi tentu saja dia bertobat. Dia bertobat. Sampai ada tobatnya itu kan ada doanya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nuh itu juga adalah nenek moyang kita. Sementara yang dibinasakan itu juga adalah nenek moyang kita. Nah, mengapa kita mengikuti nenek moyang yang dibinasakan? Tidak mengikuti nenek moyang yang beriman. Semua itu adalah juga nenek moyang kita. Innahum alfau abaahum dallin. Fahum ala asarihim yuhra'un. Kenapa yang diikuti itu adalah nenek moyang yang sudah pasti dibinasakan. Nenek moyang yang mengikuti kesesatan. Tidak nenek moyang yang lurus dalam kehidupannya. Ini yang menjadi persoalan, sehingga mereka itu akan disatu kelaskan dengan nenek moyangnya. Oleh karena itu, siapa orang yang meninggalkan salat karena tersibukkan dengan kekuasaannya, maka kelak akan disatu kelaskan dengan Fir'aun. Siapa orang yang meninggalkan salat karena sibuk dengan kekayaannya, satu kelas dengan Qarun. Kenapa? Karena mereka itulah idolanya. Tuh geningan utara saralat ge beunghar we. Kan begitu. Nyesok we lah kadinya. Didinya makalah kata tahajud we teu kabeuli motor-motor acan. Begitu. Justru lamun kabeuli motor mah urang moal tahajud. Nah, kakar ge sapeda geus teu salat subuh. Ya, apalagi dikasih motor ini. Baru saja kita terbeli Toyota, sudah tidak bisa lagi kuliah subuh. Nah, jam sakieu teh keur ngelapan we. Manasan.
Nah, itu jadi mobil itu dipanasan depan ya rusak, manusia tadi dipanasan. Fahum ala asarihim yuhra'un. Nanti orang yang meninggalkan salat karena karirnya, karena perniagaannya, akan disekelaskan dengan nenek moyang mereka. Jadi kalau ingin bertemu dengan Fir'aun, jadilah penguasa yang meninggalkan salat, meninggalkan ya aturan-aturan Allah. Kalau kita ingin ketemu dengan Qarun, mana Qarun teh atuh cenanya ini hayang apal gitu. Padahal di Quran ini banyak dikemukakan. Nama Qarun itu ada, tapi walaupun ada tidak pernah kepilih itu. Tidak pernah terpilih untuk dijadikan nama anak. Siapa nama anak? Ukon Qarun. Waduh, hebat ya. Qarun nahapan itu teh cenah jalmi anu ya konglomerat itu. Tidak ada. Siapa nama anak Anda itu? Aun, Fir'aun. Wah. Tidak ada, tidak kepilih itu. Innahum alfau aba'ahum dallin fahum ala asarihim yuhra'un walaqad dalla qablahum aksarul awwalin. Sungguh telah sesat sebelum mereka itu kebanyakan orang-orang terdahulu. Memang yang tersesat itu banyak. Di sini sudah digambarkan aksarul awwalin. Makanya jangan mau mengikuti yang banyak, mau mengikuti yang banyak, mau mengikuti yang sedikit. Orang yang lurus ini memang sedikit jika dibandingkan dengan yang sesat. Jadi kalau pengajian itu abring-abringan, justru tanda tanya. Ada apa? Ya katanya di Viaduk itu kan sampai 5.000, konser mah 50.000. Orang pergi haji itu 2,5 juta, betul. Tapi yang tersesatnya itu berapa juta. Makanya jangan berkiblat kepada kebanyakan. Sayyidina Ali itu kan berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku ini dari kelompok yang sedikit. Mengapa? Karena di Quran disebutkan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Tah abdi teh hayang jadi jalma anu kaasupnu eta we nu saeutik. Jadi kalau pergi ke tempat yang di situ jalan yang lurus pasti sedikit. Di abdi ge atuh da ustaz cenah mung selap gaji tuh, selap gaji. Sudah selap gaji, artinya ya sedikit sekali gaji nama sekedik. Ya selap gaji cenah ditu saurang, desa urang. Ya begitulah. Qalilan ma tashkurun. Allahumma ij'alni minal qalil. Kita mau mengambil yang sedikit atau mau mengambil yang banyak. Oleh karena itu janganlah heran kalau rezeki kita itu tidak sebanyak mereka. Siga urang we meres cai susu sapi pan seret. Sedikit sekali. Paling ge sabaraha liter. Di tanean we sakitu seret. Coba itu yang keluar dari belakang itu. Aina keluar di tengah mah seret di tanean, tapi yang keluar dari belakang wah ngagolontor utama. Tapi teu aya. Tidak ada yang teu di tanean eta mah ahkeun we bau-bau acan. Makanya kita khawatir kalau ini banyak itu jangan-jangan ini air kencingnya, bukan air susunya. Cai susu sapi mapan lu air susu sapi yang murni itu seret. Tapi air kencingnya ngagolontor. Wah eta mah malah teu kedah diperes teman tuh. Teu diperes ge ngan sakitu air kencingnya dan juga air susunya teu pagentos. Tidak pernah itu terjadi kesalahan. Justru yang keluar dari belakang itu
malah cai susu, ima cai susu murni. Akhirnya diperut kalahkah cikiihna tidak. Itulah hebatnya. Ya, hebatnya tidak pernah tertukar mana air kencing, mana air susu murni. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, tidak akan tertukar bagi orang-orang yang mukhlasin. Tidak akan tertukar. Ya. Jadi tenang, tentram, selamat, itu bonus. Bonus. Karena kita mempunyai mindset bahwa kita ini hendak beribadah kepada Allah. Orang yang senantiasa mengikhlaskan diri kepada Allah dalam beribadah dan taat akan punya bonus sehat lahir, sehat batin, selamat lahir, selamat batin. Jadi selamat maetama bonus karena kita menjadi hamba Allah yang mukhlasin, menjadi hamba-hamba Allah yang Allah murnikan semata-mata untuk taat dan untuk beribadah. Walaqad dalla qablahum aksarul awwalin. Makanya mengapa kebanyakan? Nah itu dah kaseuseurana mah di dieu teh. Kita mau berkiblat kepada kebanyakan orang, kegaliban, adat dan tradisi atau kepada kebenaran. Yang mengikuti kebanyakan berarti kita akan menjadi kelompok yang banyak, dan yang mengikuti kebenaran tentu saja kita akan cuang-ciung, akan sedikit sekali. Kamana ieu teh? Kamana ieu teh? Kamarana ieu teh? Nah kan begitu. Ya, tidak ada. Tapi walaupun sedikit tetap kita pertahankan karena walau bagaimanapun qalilan ma tashkurun. Walaqad arsalna fihim mundzirin. Sungguh kami telah mengutus kepada mereka itu mundzirin, orang yang memberi peringatan. Jadi setiap generasi, setiap umat itu ada rasul yang diutus, ya. Wali kulli ummatin rasulun. Setiap umat itu ada rasulnya, ada utusannya. Nah, mengapa kita mengikuti nenek moyang yang membantah kepada rasulnya, kepada pemberi peringatannya? Justru kita tidak mengikuti rasul dan umat yang selamat, taat mengikuti utusan. Itu ada baheula oge. Nah, ite nu baheula teh nu mana ite? Ti baheula ge. Alah urang mah ti baheula oge. Tara kikituan. Begitu. Urang mah biasa we nu biasa. Itu mah begitu. Nah ini seringkali kiblatnya itu adalah orang-orang abaunal awwalun. Nenek moyang kita yang dulu. Padahal yang dulu itu ada dua. Yang mana? Yang bertobat atau yang maksiat itu. Nah, anu maksiat nu dituturkeun teh. Henteu anu tobat. Kenapa yang itu yang diikuti? Kenapa nenek moyang kita yang sesat yang kita ikuti begitu? Fangzur kaifa kana aqibatul mundarin. Coba lihat, pandanglah bagaimana kesudahan akibat. Akibat itu bahasa Arab. Tong sok Arab-Araban tuh akibatnya jadi kieu, akibatnya bahasa Arab. Tong sok Arab-Araban. Tah akibat tina Arab-Araban teh jadi we kieu, eta teh akibatnya bahasa Arab. Jadinya mah teu konsisten. Nah, ongkoh tong Arab-Araban, ari nyarita bahasa Arab gitu. Tong sok Arab-Araban. Tuh jadi we akibatna kieu, akibatnya bahasa Arab. Ya. Ada seorang kalau tidak salah seorang yang pelat tidak bisa mengucapkan R selama 2 jam berpidato. Tidak ada yang pakai ro, pakai bahasa Arab, tapi dipilih sampai tidak ada yang menggunakan ro. Bisa dibayangkan memilih kata dalam jangka waktu 2 jam berpidato tidak ada ro.
berarti orang ini orang pinter. Urang mah boro-boro 2 jam nu teu aya roan oge, belum tentu 2 jam. Kan begitu. Berarti ini orang pinter. Ya seperti seorang yang berbicara pakai A semuanya kan. Jadi dicari padanannya. Ya, padanannya. Sepeda kendaraan tanpa gas. Tuh gitu ya. Sepeda. Jadi karena naon ka dieu teh? Karena kendaraan tanpa gas. Naon itu? Oh, sepeda. Jadi ini menggunakan eta mah huruf A huruf A karena ya ingin mencoba, ternyata dengan huruf A itu bisa orang bicara. Nah seperti itu. Jadi bagaimana akibat orang-orang yang diberi peringatan itu, kesudahannya itu. Akbun itu asal arti ekor. Ya, ekor. Ekor itu kan buntut. Tah buntutna. Buntutna teh akibat. Tuh cenanya aya buntutna. Aya buntutna tah. Tina peristiwa eta teh tah buntutna ieu. Buntutna akibatna. Fangdur kaifa kana aqibatul mundarin illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang Allah murnikan, yang Allah bersihkan hidupnya itu untuk beribadah dan taat kepadanya. Jadi inilah yang dikecualikan oleh Allah, illa ibadallahil mukhlasin, yang tidak mengikuti apa yang mereka dapati nenek moyang. Jadi nenek moyang itu bukan untuk dilestarikan tapi dikritisi. Apakah ini dhalun? Apakah ini mustaqimun? Apakah ini adalah lurus? Wa anna hadza sirati mustaqiman fala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an dinikum. Ini sepertinya dongeng. Tapi ini adalah perkara-perkara gaib yang wajib kita yakini, bahwa kesudahan mereka itu berakhir di neraka jahim. Dan tentu saja walaupun seseorang tidak tertarik dengan surga, sieun-sieun ku neraka itu sudah bagus. Ketimbang sudah tidak tertarik dengan surga, teu sieun di ku neraka. Maka hidup orang ini akan pantas dimudahkan oleh Allah dalam perkara-perkara yang berat resikonya. Mengapa orang begitu mudah berdusta? Mengapa orang begitu mudah memperkosa? Mengapa orang begitu mudah menipu, memalsu, membunuh? Padahal itu resikonya berat. Mereka begitu mudah melakukan itu dikarenakan mereka tidak beriman kepada perkara-perkara gaib, bahwa setiap perilaku-perilaku buruk seperti itu akan mendapatkan balasannya. Dan inilah akibatnya. Jadi ketika orang sudah wafat, makanya disebutnya kiamat. Tos we da moal teh dicoret pantina kartu keluarga ge. Teung teuingeunnya si bapak anu sakitu ageung jasana jol dicoret teh ku urang. Ari nu ngusir ti tempat tidurna saha? Pan bojona tuh. Sok we tos maot cenah golerkeun di dinya. Kersaeun moal da moal. Kulawarga anu ku urang ti hothat di belaan itu belaan ieu teh geuningan ngadon ngan sakadar ngajajabkeun tepi ka lawang kubur. Komo kitu mah kendaraan, wah mun urang ngajoprak parantos maot teh pan Mercy teh teu kenging kudu ku ambulan we. Kajeun nyewa padahal eta teh Mercy teh nu saha. Mercy teh nu saha, ngadon nyewa itu. Tidak bisa. Komo tuh sawah hektaran mah teu ngajajabkeun sajengkal-jengkal acan. Matak cek si cepot mending keneh boga tarang lega tinimbang sawah lega.
sawah lega mah teu aya cag jengkal oge tuh teu milu nganterkeun tapi tarang lega mah kabawa paeh sawah lega mah teu dibawa paeh tarang lega mah tah kabawa paeh ya itulah harta itu tidak bisa dipertanggungjawabkan cul anu dikumpulkeun teh atuh eta nu aya di bank dibaragikeun sangeunahna pisan cenah di bank teh aya sakitu ratus juta jual parabot teh teu pogoh-pogoh ternyata yang sampai bisa mempertanggungjawabkan dan akan menjadi teman yang setia itu adalah amal. Sok lah jeung abdi hayu rek mayunan malaikat mayunan sahage abdi sahari anjeun teh apan amal duh kaduhung baheula nya amal teh ngan sesa wungkul lamun baheula totomplokan teh ka dieu we sigana meureun anjeun teh kuat teu kiat cenah ngalayawanan malaikat ieu mah nah wah atuh da ari ku amal siga kieu mah nah inilah ternyata ini seperti dongeng biasa tapi ini akan betul-betul terjadi wallahu alam bissawab.